Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan PRM Ledok Kulon II dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam amal usaha Muhammadiyah yang ada di Bojonegoro, dan mungkin juga ada jamaah kajian ketarjian yang berasal dari daerah Bojonegoro juga yang ikut join pada kajian malam hari ini. Semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa keimanan dan keislaman, dan juga nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini meskipun cuacanya hujan, kita tetap bisa mengikuti dan tetap mengadakan kajian ketarjian bersama PRM Ledok Kulon II, yaitu setiap 1 bulan sekali. Dan juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PRM Ledok Kulon II, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam daerah di Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik kajian kita, yaitu masih seputar tuntunan sholat menurut Muhammadiyah yang merupakan hasil Munas Jogja ke-29 tahun 2015. Insya Allah pada kesempatan ini kita masuk pada bagian yang keempat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang melanjutkan dari pembahasan yang sudah kita kaji, yaitu kita sampai pada poin yang keenam, yaitu membaca ta'awud atau isti'adzah. Maka kalau kita coba cermati di dalam tuntunan sholat menurut Muhammadiyah, maka di sana dijelaskan bahwasanya membaca ta'awud atau isti'adzah, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, itu dibaca secara siron, dibaca secara pelan, artinya tidak dibaca secara jahron. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kapan kita dianjurkan membaca ta'awud atau isti'adzah? Maka bacaan ta'awud atau isti'adzah itu letaknya setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca isti'adzah atau ta'awud. Ya, kalau kita perhatikan, dasar anjuran membaca isti'adzah, yang mana isti'adzah ini kita meminta proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan, sehingga di dalam melakukan ibadah sholat maka kita bisa menjalankan sholat secara khusyuk. Dan juga di dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Dan isti'adzah itu selalu disunahkan sebelum kita membaca Al-Quran. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, karena kita mulai dari awal, kita memulai sholat dengan niat, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian setelah itu membaca doa
doa iftitah. Setelah itu karena kita akan membaca Al-Fatihah, maka sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita membaca isti'adzah. Sehingga ini bisa kita temukan dalil atau argumentasinya di dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Jadi meskipun di sini fi'ilnya adalah fi'il madhi atau simple past, tetapi sebenarnya maknanya itu mustaqbal, maknanya itu akan datang karena didahului oleh idza. Maksudnya fa'idza qara'tal Qur'ana itu bukan maknanya apabila kita telah membaca Al-Qur'an, tetapi artinya karena ada idza ini menunjukkan mustaqbal atau sesuatu yang akan datang, maka artinya fa'idza aradta qira'atal Qur'an. Kalau ditakwil semacam itu, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka disuruh fasta'id, maka mintalah perlindungan, mintalah proteksi billahi kepada Allah dari siapa? Yaitu dari makhluk yang kita senantiasa disuruh untuk menghindar, apalagi ketika kita beribadah dengan membaca Al-Quran atau melakukan sholat, yaitu minasyaitoni ar-rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, dari ayat ini kita bisa pahami karena di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran, maka sebelum kita membaca bacaan Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, kita disunahkan juga membaca isti'adzah. Sebagaimana yang kita lakukan ketika kita mau membaca Al-Quran di luar sholat. Kalau di luar sholat saja dianjurkan, apalagi di dalam sholat. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 36. Maka di sana dikatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Ini nanti Bapak Ibu sekalian coba dibenarkan HPT yang ada di jilid 3 itu terjadi kesalahan cetak atau kesalahan ketik, sehingga kalau di sana persis bagaimana yang saya kutip tadi, innahu sami'un alim, ini salah. Yang betul innahu, kemudian ada huwa, kemudian ada alif lam, as-sami al-alim gitu. Maksudnya apa? Apabila ada godaan setan yang mengganggu kita, maka fasta'id, maka kita disuruh meminta proteksi billahi kepada Allah, innahu, sesungguhnya Allah huwa, yaitu Allah itu as-sami, zat yang maha mendengar, al-alim, dan zat yang maha mengetahui. Nanti kita coba Bapak Ibu ingat keyword atau kata kunci. Di sini ada sifat Allah atau nama Allah dan al-alim. Kalau yang pertama tadi ada as-syaiton ar-rajim. Ini nanti akan membentuk redaksi atau format bacaan isti'adzah karena ada beberapa variannya. Tapi intinya kalau redaksi pertama berarti minasyaitonir rajim. Redaksi kedua keywordnya atau kata kuncinya yaitu inna huwas alim. Kemudian yang ketiga ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil-lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat pada malam hari. Maksudnya melakukan salat malam hari. Yang dilakukan Rasulullah kabbaro. Beliau mengawalinya dengan takbiratul ihram. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitahnya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha
ghairuk. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, meskipun doa iftitah ini belum diputuskan atau disebutkan di dalam 3 varian doa iftitah, tetapi hadisnya sahih. Maksudnya yang disebutkan di dalam HPT kita kan ada 3 varian doa iftitah. Ada Allahumma ba'id, ada wajjahtu, ada Allahu Akbar kabira. Nah, sebagian ulama juga menggunakan doa ini, yaitu di luar dari 3 doa iftitah yang kita semuanya sudah pahami itu. Yaitu redaksinya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini artinya juga boleh digunakan sebagai doa iftitah. Meskipun di dalam putusan resmi Muhammadiyah belum dimasukkan. Karena Muhammadiyah meskipun menggunakan prinsip tanawwu' fil ibadah, adanya pluralitas atau varian di dalam pelaksanaan ibadah karena dalil-dalilnya sama-sama sahih, tapi dalam varian doa iftitah sekarang baru 3, yaitu tadi Allahumma ba'id sama wajjahtu, kemudian Allahu Akbar kabira. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah membaca doa lagi Allahu Akbar kabira. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau kita perhatikan di sini dari 2 ayat yang di atasnya itu ada tambahan ini min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samiil alim, ya bukan di surat, sehingga kan di surat Fussilat tadi kan redaksinya apa? Fasta'id billahi innahu huwa as-sami al-alim. Jadi disebutkan 2 nama Allah, yaitu as-sami dan al-alim. Makanya di hadisnya muncul a'udzu billahi as-sami'i al-alim. Dan kemudian minasyaitonir rajim ini bisa ditemukan di redaksi surat An-Nahl ayat 98 tadi. Fasta'id billahi minasyaitoni ar-rajim. Nah, sehingga redaksi yang ketiga tadi selain menggunakan 2 redaksi yang ada di ayat di atas, tetapi juga memberikan tambahan, yaitu bagaimana tambahannya? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Nah, sehingga di dalam HPT jilid 3 prinsip kemudahan, karena di dalam ketarjihan ada prinsip yang disebut sebagai prinsip at-taisir atau at-tashil, yaitu adanya easiness atau kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah selama dalil-dalilnya itu sahih, sehingga di dalam HPT kita memberikan 3 opsi atau 3 varian dari bacaan isti'adzah atau ta'awudz, semuanya boleh diamalkan. Ini yang nanti disebut Bapak Ibu sekalian, ingat-ingat karena ini istilah yang baru di ketarjian yang dicoba dimunculkan, yaitu ada nanti istilah namanya tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu maksudnya Muhammadiyah meskipun di dalam masalah ibadah mencoba mencari format ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi tidak menafikan atau menegasikan adanya pluralitas atau varian di dalam pelaksanaannya, tetapi selama tadi catatannya selama hadisnya sahih. Nah, sebagaimana dalam redaksi ta'awudz ini, maka kita temukan ada 3 opsi, yaitu opsi yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan surat An-Nahl tadi. Yang kedua a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan surat Fussilat tadi. Kemudian yang ketiga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi,
yaitu redaksinya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, boleh memilih, meskipun mungkin di masyarakat yang paling simpel dan kita cukup familiar yang redaksi yang pertama ini. Tetapi supaya kita lebih sempurna di dalam ittiba atau mengikuti Nabi, mungkin juga mulai diamalkan atau diajarkan dua varian yang tidak cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu varian yang kedua atau varian yang ketiga. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasanya isti'adzah itu tidak hanya dibaca ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, tetapi kita juga membaca isti'adzah berdasarkan keumuman ayat tadi dan juga berdasarkan Abi Sa'id Al-Khudri. Dan bahkan kalau di luar sholat saja ketika kita membaca Al-Quran itu membaca isti'adzah, maka di dalam sholat tentu lebih utama supaya menjadikan sholat kita lebih khusyuk dan tidak mengalami gangguan setan atau was-was atau serta tipu daya setan. Kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apakah bacaan isti'adzah ini cukup di rakaat yang pertama saja atau dibaca di setiap rakaat? Nah, ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama, pandangan yang mengatakan isti'adzah itu cukup dibaca di rakaat yang pertama, karena dianggap sholat itu satu paket. Sehingga kalau satu paket, ya cukup di rakaat yang pertama atau rakaat awal. Pandangan yang kedua mengatakan bahwasanya isti'adzah itu dibaca di setiap rakaat. Karena satu rakaat itu ya terdiri dari bacaan Al-Fatihah, surat, ruku', i'tidal, sujud dua kali, duduk di antara dua sujud, ini dianggap satu rakaat. Satu rakaat itu juga bisa disebut satu sholat. Nah, sehingga mereka memahami berarti di setiap rakaat juga disunahkan membaca isti'adzah, tidak hanya di rakaat yang pertama. Nah, dari dua pandangan ini atau dua pendapat ulama ini, mana yang dipilih oleh majelis tarjih? Maka pendapat yang dirojihkan oleh majelis tarjih bahwasanya bacaan isti'adzah itu dilakukan di setiap rakaat. Nah, kenapa kok di setiap rakaat? Karena kalau di luar sholat kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, maka di dalam sholat maka lebih diutamakan. Karena di setiap rakaat itu ada bacaan Al-Qur'annya, maka sebelum kita mengawali bacaan Al-Qur'an yang ada di dalam setiap rakaat, maka kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Yang kedua, ketika kita membaca isti'adzah di setiap rakaat, nanti dengan pendekatan irfani, Bapak Ibu sekalian, pernah kita sampaikan ya, bahwasanya di Muhammadiyah dalam memahami agama itu menggunakan 3 pendekatan. Ada pendekatan bayani, pendekatan secara tekstual, yang kedua pendekatan burhani, pendekatan yang berdasarkan rasional dan ilmu pengetahuan, yang ketiga pendekatan irfani, pendekatan yang berdasarkan intuisi dan bagaimana meningkatkan spiritualitas berdasarkan hati nurani. Nah, sehingga ketika kita membaca isti'adzah di setiap sholat, ini berarti menjadikan sholat kita lebih khusyuk dan menjadikan kita di dalam sholat terproteksi dari gangguan dan tipu daya setan. Jadi secara pendekatan irfani, ketika isti'adzah itu dibaca di setiap sholat, ini menjadikan ya kita lebih dalam dan bermakna. Oke. Tetapi
pandangan Muhammadiyah tadi yang seolah-olah dengan keterangan ada di riwayat Muslim dari sahabat. Ya. Kalau kita coba baca an Abi Zur'ah, dari Abi Zur'ah dia berkata sami'tu Aba Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah yaqulu bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha, apabila bangkit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini koreksi ya, mumpung kita ngaji HPT. Jadi kalau kita ngaji sendiri, baca sendiri, mungkin ada kesalahan, jenengan tidak begitu paham atau tidak tahu. Nah, mumpung kita ngaji HPT, hadis ini nanti bisa dicek di HPT jilid 1 ada di Kitabus Shalah. Dan ada di HPT jilid 3, keduanya terjadi kesalahan. Keduanya apa? Terjadi kesalahan dalam penukilan hadis. Di sini minarok adithaniyah, apabila bangkit dari rokaat yang kedua, ini salah. Kalau bangkit dari rokaat kedua, artinya dari rokaat kedua ke rokaat yang ketiga. Padahal hadis ini maksudnya bukan semacam itu. Idzan nadha, maka minnya ini Bapak Ibu sekalian nanti dicatat sehingga tidak terjadi kesalahan sebagaimana yang ada di HPT kita. Minnya ini diganti fi. Ustadz, jadi slide. Oh, slide-nya nggak jalan ya? Masih Nggak 3. jalan. Oh, masih 3. Oke, jalan sekarang? Belum ya, saya berarti bentar ya. Saya nggak full nggak full screen ya, gini aja. Oke, ya bisa dilihat ya. Bisa, Bu? Oke, Slide bisa. 5 ini. Oh, Slide ya, 4. Slide 4 kan sudah. Nah, gitu. Ya, Nah, bisa, oke, bisa ya. jalan. Oke. Oh, Gini sekarang aja ya. Gini aja ya. ya. Jadi hadis Abi Zur'ah di sini di HPT kita dikutip di HPT jilid 1 maupun jilid 3 itu terjadi kesalahan. Jadi indalah hadza, apabila bangkit minarok atithaniyah. Ini bukan pakai min. Min itu artinya dari. Tapi fi rok atithaniyah, apabila bangkit di dalam rokaat yang kedua, artinya rokaat pertama ke rokaat yang kedua. Yang dilakukan Rasulullah apa? Istaftaha al-qiraah. Rasulullah membuka dengan bacaan. Bagaimana? Bilhamdulillahirabbil alamin. Artinya mengawalinya dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga hadis ini juga bisa kita jadikan dalil bahwasanya bacaan bismillah itu dibaca oleh Rasulullah apa? Siron. Nanti kita kaji secara detail. Walam yaskut, dan tidak apa? Diam. Nah, walam yaskut ini kan seolah-olah Rasulullah berarti ketika bangkit dari rokaat yang kedua itu langsung mengawalinya dengan apa? Bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjadi pertanyaan, apakah Rasulullah masih membaca isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sehingga dalam memahami hadis ini di kalangan para ulama terjadi dua pandangan. Misalnya kalau Imam Syaukani mengatakan kalau berdasarkan hadis Abi Zur'ah di sini seolah-olah apa? Isti'adzah itu ya hanya dibaca di rokaat pertama saja. Karena di rokaat kedua Rasulullah langsung mengawali bacaannya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam pandangan majelis tarjih dan juga termasuk dalam pandangan mazhab Syafi'i, walam yaskut, dan Rasulullah tidak diam. Diam di sini yang dimaksud adalah yang membaca iftitah sebagaimana yang dilakukan di rakaat yang pertama. Sedangkan isti'adzah itu kan bacaannya cukup apa?
cukup pendek dan cukup singkat. Beda dengan bacaan apa? Iftitah. Kalau bacaan iftitah kan membutuhkan waktu agak lama. Tapi kalau isti'adzah tadi berarti apa? Pendek. Sehingga apa? Abu Hurairah menggambarkan sholatnya Rasulullah itu di rakaat yang kedua memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan dia tidak diam, maksudnya tidak diam dengan membaca apa? Doa iftitah. Tetapi apakah ini menafikan atau menegasikan adanya bacaan isti'adzah? Jawabannya tidak. Nah, itu. Nah, sehingga apa? Dalam pandangan majelis tarjih tadi bahwasannya isti'adzah itu tetap dibaca di rakaat yang kedua. Ya, kalau tergantung sholatnya, kalau misalnya sholatnya subuh, ya berarti 2 rakaatnya pakai isti'adzah. Kalau maghrib ya 3 rakaatnya setiap rakaat pakai isti'adzah. Misalnya kalau sholatnya itu rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, misalnya kayak zuhur, asar, isya, berarti semuanya pakai isti'adzah. Itu yang dirojihkan oleh majelis tarjih. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang mencoba membahas tentang basmalah. Nah, ini penting. Nah, basmalah itu bagaimana gitu. Sehingga kalau kita coba lihat di dalam membaca ketika sholat itu jahriyah itu ini dilakukan yang dilakukan di waktu malam yang maghrib isya itu ada 2 opsi. Basmalah boleh siron. Nah, ini mungkin mengagetkan jenengan. Padahal di masyarakat ini sudah menjadi politik identitas. Kalau Muhammadiyah itu siron, tapi kalau masyarakat umum atau masyarakat tradisional jahron, ini sudah menjadi politik identitas. Tapi yang mengagetkan ternyata putusan tarjih kita di HPT jilid 3 Muhammadiyah sebenarnya mengakomodir atau mengakui kedua-duanya. Artinya kalau sholat itu jahriyah, ya sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, basmalahnya itu boleh jahron, boleh siron. Mau jahron. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau sholat itu sholat siriyah? Sholat siriyah itu biasanya sholat nahariyah, sholat yang dilakukan di waktu siang. Misalnya zuhur sama asar. Berarti karena kita membaca Al-Fatihahnya siron, berarti bismillahnya pun juga harus siron, tidak apa? Tidak jahron gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita tadi bahas apa yang umum dipahami di masyarakat bahwasanya Muhammadiyah itu seolah-olah dalam sholat jahriyah itu bismillahnya selalu siron. Ternyata di sini tidak. Kita coba bahas ada 2 dalil yang kontradiksi. Kontradiksi itu bertentangan. Ada 2 kelompok dalil, dua-duanya memberikan informasi bahwasanya Rasulullah itu ketika membaca Al-Fatihah itu bismillahnya ada yang mengatakan siron, ada yang mengatakan jahron. Kita coba bahas yang pertama, yaitu hadis Nu'aim al-Mujmir. Nu'aim al-Mujmir. Ini Bapak Ibu sekalian bisa temukan hadis ini di HPT jilid 1 juga. Ketika Rasulullah ketika Muhammadiyah mengatakan bahwasanya sebelum membaca Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah. Ini catatan penting karena di masyarakat juga sering dituduh bahwasanya Muhammadiyah itu sholatnya tidak pakai bismillah. Dan sebenarnya itu enggak argumentatif, itu tidak ditemukan di data resmi yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebagaimana di HPT jilid 1.
Di HPT jilid 1 itu dijelaskan sebelum kita membaca Al-Fatihah tetap diharuskan membaca apa? Basmalah. Di antara dalil yang digunakan ini hadis Nu'aim al-Mujmir. Nanti jenengan bisa lihat di HPT jilid 1. Redaksinya sama dengan yang dikutip di HPT jilid 3. Yaitu An-Nu'aim al-Mujmir, qala dia berkata, "Sholaitu wara Abi Hurairah." Saya pernah sholat di belakang Abi Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah ketika menjadi imam, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian beliau membaca apa? Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Tapi kita coba pahami, ini berarti apa? Praktek sholat yang dilakukan Abu Hurairah ketika menjadi imam. Yang menjadi pertanyaan ini apa? Perbuatan sahabat. Padahal perbuatan sahabat itu tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau dalil. Tapi kenapa kok dijadikan dalil? Hadis yang sampai pada sahabat, ini Bapak Ibu sekalian ingat-ingat, dinamakan hadis mauquf. Hadis mauquf. Tapi kalau hadis itu sampai Rasulullah atau disandarkan kepada Rasulullah, itu disebut hadis marfu'. Hadis mauquf itu pada dasarnya tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau dalil, karena yang menjadi dalil agama itu ya perbuatan Nabi. Tetapi ketika hadis mauquf itu ada indikasi yang menunjukkan hadis ini sampai kepada Rasulullah, bukan perbuatan sahabat saja, itu bisa dijadikan apa? Dalil. Atau ini yang disebut al-mauquf, hadis yang sampai kepada sahabat, tapi fi hukmil marfu, statusnya itu sampai kepada siapa? Rasulullah. Yaitu karena ada indikasi Abu Hurairah di akhir hadis apa mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini sesungguhnya aku la asbahukum, orang yang paling menyerupai di antara kamu salatnya bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang dilakukan Abu Hurairah itu meniru yang dilakukan apa? Rasulullah. Yaitu ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim, baru membaca apa? Ummul Quran. Ini artinya bismillahnya jahron atau siron ini? Jahron atau siron? Jahron. Karena apa? Dijelaskan Abu Hurairah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini sahih. Hadis ini disahihkan oleh banyak imam, diantaranya Al-Imam Al-Arnaud, tapi didhaifkan oleh Syekh Albani. Tapi kan apa? Karena ini dikutip oleh Majelis Tarjih, artinya kajian hadis yang dilakukan Majelis Tarjih menganggap hadis ini apa? Sahih gitu. Nah, kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ummu Salamah itu pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Salamah menjawab, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Rasulullah itu dalam membaca Al-Fatihah apa? Memotong bacaannya ayatan-ayatan, satu ayat satu ayat. Artinya membaca bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Nah, dari hadis Ummu Salamah ini berarti mengindikasikan apa? Bacaannya itu jahron atau siron? Ya berarti jahron, karena apa? Dijelaskan ayatan-ayatan itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti berdasarkan dua hadis ini, yaitu hadis Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah dan hadis Ummu Salamah, menjelaskan bahwasanya bacaan basmalah di dalam kita membaca surat Al-Fatihah itu dibaca secara apa? Jahron. Oke.
Kemudian kelompok hadis yang kedua, ada dua hadis juga yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Fatihah itu basmalahnya dibaca siron. Ada hadis dari Aisyah. Hadis Aisyah. Dan Aisyah taqalat, dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Rasulullah itu mengawali salatnya dengan apa? Takbir. Karena salat itu harus apa? Dibuka dengan takbiratul ihram. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan bacaannya dimulai dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya Aisyah tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya ini basmalahnya bukan berarti tidak dibaca, tetap dibaca, hanya saja apa? Siron. Berarti berdasarkan hadis Aisyah, basmalah itu dibaca siron. Oke. Berikutnya, ini hadis dari Anas. Hadis dari Anas. An Anasin qala, dari Anasin ia berkata, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya posisi Anas sebagai apa? Makmum. Wa Abi Bakrin, dan Abi Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Falam asma, dan aku tidak mendengar ahad dan seorang pun minhum, dari mereka, yaitu siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yaqra'u, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya berdasarkan pengalaman Anas ibn Malik, bahwasanya ia pernah sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, yaitu setelah Rasulullah meninggal. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman. Tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka ini mengawali bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya Bismillah itu dibaca apa? Siron, yaitu dibaca dengan pelan, gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dua kelompok hadis ini menunjukkan ada dua kelompok hadis yang kontradiksi atau apa? Bertentangan, di ta'arud. Nah, ketika ada dua hadis yang kontradiksi, bagaimana cara kita membacanya? Ini penting ya. Kita coba lihat di manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu apa? Manhaj tarjih itu metodologi pengambilan hukum atau istimbat hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini teorinya semacam ini. Teorinya disebut apa? Manhaj tarjih. Di dalam manhaj tarjih itu ada metode yang disebut metode taufiki atau metode apa? Sinkronisasi. Metode taufiki atau sinkronisasi ini digunakan ketika apa? Ketika ada ta'arud bainal adilah atau kontradiksi antara dalil-dalil. Berarti kan tadi tentang bacaan basmalah itu apakah siron atau jahron? Ada dua hadis yang kontradiktif. Yang pertama hadis Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah, dan juga hadis siapa tadi? Ummu Salamah menjelaskan bacaan basmalah itu apa? Siron. Yang kedua hadis Aisyah, siron, jahron, mohon maaf. Jahron. Yang kedua hadis Aisyah, kemudian hadis siapa? Anas menunjukkan bacaan bismillah itu apa? Siron. Nah, itu bagaimana kita membaca dua kelompok hadis yang kontradiktif ini? Maka di dalam manhaj tarjih ada metode taufiki atau sinkronisasi. Metode ini digunakan ketika kita membaca dalil-dalil agama itu kontradiktif. Maka yang dilakukan yang pertama itu al-jam'u wa taufik. Al-jam'u wa taufik itu apa? Sikap menerima semua dalil yang walaupun dohirnya itu ta'arud atau kontradiksi. Artinya dua dalil tadi berusaha untuk disinkronkan atau diharmoniskan.
sehingga apa? Bisa diamalkan kedua-duanya. Kalau tidak bisa, dilakukan tarjih. Dilakukan tarjih. Nah, istilah tarjih atau majelis tarjih itu berasal dari sini. Yaitu apa tarjih itu? Memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan dalil yang tidak kuat atau dalil yang dianggap marjuh itu ditinggalkan. Berarti dua hadis tadi yang kontradiktif itu hanya dipilih satu. Ya, contohnya prakteknya misalnya dalam kunut, ada hadis Rasulullah kunut, ada yang tidak. Kalau majelis tarjih dirojihkan yang tidak kunut, berarti yang kunut dianggap marjuh, itu contoh. Nah, kalau tidak bisa ditarjih dilakukan nasakh. Nasakh itu apa? Mengamalkan lihat apa? Sejarah atau historis. Mana dalil yang lebih dulu dan mana dalil yang belakangan. Berarti dalil yang belakangan menghapus dalil yang dulu. Ya, contohnya apa? Misalnya ziaratul kubur. Dulu itu pernah haram, kemudian diperbolehkan. Berarti ya, dalil yang membolehkan menasakh dalil yang mengharamkan dulu. Ini contoh nasakh. Berarti kalau nasakh itu kajiannya harus secara historis, melihat data sejarah mana awal dan mana dalil yang dulu. Dalil yang baru itu disebut nasikh yang menghapus, yang dalil lama disebut mansukh, dalil yang dihapus atau dalil yang direvisi. Kemudian yang ketiga at-tawakuf. Tawakuf itu apa? Menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru atau menghentikan penyelidikan atau penelitian sampai kita temukan dalil yang meyakinkan atau adanya dalil baru. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun ini mungkin agak dalam tapi penting untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah, karena kita kan dituntut untuk ittiba, paling tidak dikit-dikit tahu metodologi pengambilan hukum. Nah, kalau kita simpulkan metode sinkronisasi ini, kesimpulannya yang pertama al-jam'u wa taufiq. Jadi tadi mengharmoniskan atau mensinkronkan dua dalil yang kontradiktif sehingga keduanya bisa diamalkan. Yang kedua at-tarjih, yaitu apa? Memilih dalil yang lebih kuat. Yang ketiga nasakh, yaitu menghapus dalil yang lama dengan dalil yang baru. Kemudian yang ketiga at-tawakuf, yaitu menghentikan penyelidikan atau sampai menunggu dalil yang baru ditemukan maksudnya. Dan dalam masalah tadi, bacaan basmalah itu apakah siron atau jahron, maka ketika kita mau membaca dua hadis tadi, harus urutannya semacam itu. Urutannya harus urut semacam ini. Ini yang pertama berarti al-jam'u wa taufiq. Kalau tidak bisa baru tarjih. Kalau tidak bisa baru nasakh. Kalau tidak bisa harus tawakuf. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah bacaan basmalah itu bisa dilakukan al-jam'u wa taufiq atau tidak sebelum kita tarjih. Kalau tarjih berarti hanya dipilih satu. Berarti antara siron atau jahron gitu. Nah, di sini kesimpulan majelis tarjih bagaimana? Cara menjamak kedua kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bagaimana? Bahwa hadis-hadis tersebut menyatakan boleh menjahar bacaan basmalah dengan sholat jahar sebagaimana yang dipahami dari hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah, dan boleh membacanya dengan siron dalam sholat jahar sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Anas. Artinya kedua hadis itu bisa dipahami berarti praktik yang dilakukan oleh Rasulullah itu terkadang Rasulullah baca basmalahnya siron, terkadang jahron. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kesimpulan majelis tarjih ini tidak janggal? Karena kalau kita lihat mazhab Syafi'i merojihkan yang apa? Mazhab Syafi'i jahron, berarti tidak dilakukan al-jam'u wa taufiq menurut mazhab Syafi'i. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i ya dilakukan apa?
tarjih, yaitu dengan memilih yang jahron. Nah, bagaimana dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali sebagaimana yang dipraktekkan di Mekah atau Madinah. Bacaan bismillahnya apa? Siron. Berarti di situ tidak melakukan al-jam'u wa taufik, tapi melakukan apa? Tarjih. Dirojihkan dalil yang enggak, yang apa? Yang siron. Nah, kalau kesimpulan Muhammadiyah dalam masalah itu tidak perlu ditarjih. Tapi dengan apa? Al-jam'u wa taufik, yaitu dengan mengharmoniskan dua dalil yang kontradiktif. Karena keduanya berasal dari Rasulullah dan keduanya sama-sama diamalkan. Karena apa? Al-i'mal khairun minal ihmal. Mengamalkan hadis itu lebih baik daripada mengabaikan. Ketika kita lakukan tarjih kan berarti ada hadis yang diabaikan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kesimpulan tarjih ini merupakan pendapat yang aneh atau janggal? Artinya tidak ada ulama yang memahaminya demikian. Artinya tidak ada ulama-ulama klasik atau ulama di abad pertengahan yang memiliki pandangan sebagaimana pandangannya majelis tarjih. Nah, karena hal ini penting maka dijelaskan oleh majelis tarjih. Ternyata ada sejumlah ulama terdahulu, diantaranya Ishaq ibn Rawaheh, kemudian Al-Mubarakfuri, kemudian Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, yang meriwayatkan bahwasanya Ibn Abi Layla dan Al-Hakam berpandangan bahwasanya keduanya, baik siron atau jahron itu boleh. Kemudian ini yang populer, yaitu di dalam kitab apa? Subulus Salam, yaitu syarah dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani atau Ibnul Amir As-Sun'ani mengatakan apa? Ini kutipan saya. Wal aqrab, dan yang mendekati kebenaran, annahu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biha taratan jahran. Adalah Rasulullah itu terkadang membaca basmalah itu terkadang apa? Jahran wa taratan yukhfiha. Dan terkadang apa? Disirikkan. Ini kesimpulan majelis tarjih di Munas Tarjih ke-29 di Jogja tahun 2015. Artinya ini majelis tarjih juga menggunakan tanawwu fil ibadah. Boleh mengamalkan varian bentuk pelaksanaan ibadah selama kedua apa? Dalilnya sahih. Dan ini dalam konteks dakwah ini lebih penting apa? Strategis. Artinya ketika warga Muhammadiyah masih minoritas itu bisa apa? Kebetulan misalnya apa dipercaya jadi imam bisa membaca basmalah secara jahron. Tapi kalau sudah mayoritas ya monggo tergantung kebiasaan masjid yang ada. Ketika sudah umum siron ya siron aja, kecuali kalau sudah sama-sama ngaji. Kalau belum sama-sama ngaji kan menimbulkan apa? Fitnah atau menimbulkan kebingungan. Nah, ini apa? Ini juga apa? Menafikan atau menjawab tuduhan yang sebelumnya sering dilontarkan bahwasanya Muhammadiyah dianggap sebagai kelompok yang anti basmalah. Padahal sejak dulu tuh Muhammadiyah tidak pernah mengatakan membaca apa? Al-Fatihah. Hanya saja mungkin secara kebanyakan warga Muhammadiyah membaca apa? Basmalah itu secara siron. Tapi kalau dibilang Muhammadiyah tidak membaca basmalah, itu tidak ada dalil atau argumentasi atau data yang apa yang menuju ke sana. Itu artinya hanya klaim yang cenderung menjatuhkan apa pandangan Muhammadiyah. Oke. Oke, kita coba bahas ini yang terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Yaitu yang poin yang ke-8 yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca amin. Nah, ini.
Jadi setelah membaca ta'awudz dan basmalah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu merupakan salah satu dari rukun sholat yang harus dibaca di dalam setiap rakaat. Dan di dalam HPT jilid kita dijelaskan beberapa panduan atau tata cara membaca Al-Fatihah yang penting untuk kita pahami sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bacaan Al-Fatihah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sholat. Yang pertama hadis Qatadah. Ia mengatakan su'ila Anasun. Anas pernah ditanya kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya fi shalah, yaitu di salat. Faqala, maka Anas merespon atau menjawab, kanat bacaan Nabi di dalam salat itu maddan. Maddan itu artinya panjang. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Artinya dipanjangkan. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu bi rahman wa yamuddu bi rahim. Ini artinya bacaannya tidak cepat. Karena panjang ini tentu memperhatikan hukum mat yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, kalau kita membaca basmalah itu sebagaimana yang umum di masyarakat, misalnya dalam sholat tarawih, itu jelas bacaan bismillahnya tidak maddan, karena tidak ingin cepat, akhirnya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Fatihah, gitu, apakah boleh diwasolkan? Artinya satu ayat dengan ayat berikutnya diwasolkan, tidak diwakafkan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis Ummu Salamah, dia mengatakan atau dia pernah ditanya, annaha su'ilat an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Faqalat, maka dia menjawab, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Rasulullah itu memutus bacaannya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim berarti waqaf di sini. Alhamdulillahirabbil alamin waqaf di sini. Ar-Rahmanirrahim waqaf di sini. Tidak misalnya Ar-Rahmanirrahimi maliki yaumiddin, ini dengan diwasolkan. Ini artinya dipotong ayatan. Tidak misalnya satu kali tarikan nafas. Meskipun mungkin itu kelihatannya enak ya, apalagi kalau bacaannya bagus, kemudian bisa satu nafasnya kuat, kemudian Al-Fatihah dibaca secara wasol dengan satu tarikan nafas. Itu mungkin enak, tetapi kalau kita perhatikan di dalam hadis Ummu Salamah ini, praktik yang dilakukan Rasulullah itu yuqatti'u qira'atahu ayatan. Berarti satu ayat waqaf, satu ayat waqaf, tidak diwasolkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Gitu. Ini beberapa aturan membaca Al-Fatihah dijelaskan di dalam HPT jilid 3. Kemudian juga yang penting untuk kita coba pahami di sini, karena membaca Al-Fatihah ini termasuk salah satu dari rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apakah boleh kita membaca Al-Fatihah atau surat yang lainnya di dalam sholat itu qalbiyan atau secara hati? Yaitu bacaannya di batin, artinya tidak dilafadzkan dengan lisan. Ini masih bisa kita temukan, mungkin kita bisa perhatikan di masyarakat. Kadang ada orang sholat yang mulutnya itu tidak umi-umi gitu, artinya mulutnya diam atau mulutnya tertutup gitu. Ketika ditanya kenapa kok demikian, saya baca pakai hati, ya itu. Ternyata ada dua hadis yang menjelaskan tentang itu, bagaimana bacaan Al-Fatihah atau
bacaan-bacaan yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholat. Yang pertama, an Abi Ma'mar, dari Abi Ma'mar, qultu, saya berkata li Khobab, kepada Khobab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asri. Apakah Rasulullah di dalam sholat duhur dan asar? Karena sholat duhur dan asar ini sholat apa tadi? Sholat siriyah, sholat nahariyah, sholat siang, berarti bacaannya siriyah. Ketika sholat siriyah, apakah Rasulullah membaca atau cukup dibatin di dalam hati? Nah, ternyata jawaban Khobab itu na'am, Rasulullah tetap membaca di sholat duhur dan asar. Kemudian Abu Ma'mar bertanya, qulna min aina alimta? Ya, dia butuh bukti. Kalau gitu, apa yang membuktikan kalau Rasulullah membaca ketika sholat duhur dan asar? Padahal posisi Khobab ini kan makmum. Makmum itu apa? Di belakang. Rasulullah tentu sholatnya menghadap kiblat, tentu makmum tidak bisa melihat mulut. Nah, itu. Ini yang tanya Abu Ma'mar itu cerdas. Tidak hanya memberikan pertanyaan langsung simpel percaya, tetapi apa buktinya kalau engkau menyimpulkan Rasulullah itu juga membaca di sholat duhur dan asar? Apa? Coba kasih tunjukkan saya bukti tentang itu. Maka jawabannya apa? Bittirabi lihyatihi. Saya menyimpulkan itu karena jenggotnya Nabi itu lebat, sebagaimana keumuman orang Arab punya jenggot lebat, maka jenggotnya itu goyang. Sehingga kalau jenggotnya goyang, artinya Rasulullah mengucapkannya dengan mulut atau dengan bibir, artinya tidak sholat di batin atau membacanya di dalam hati, artinya lisannya itu digerakkan. Yang kedua juga sama, hadis Abu Ma'mar yang ketiga itu dia bertanya kepada Khobab tentang apakah Rasulullah SAW membaca di sholat duhur dan asar, maka Khobab menjawab, na'am ya. Bima kuntum ta'rifuna dzalik. Kalau gitu bagaimana kamu bisa mengetahui tentang itu padahal mereka posisinya makmum yang tidak bisa melihat mulutnya Rasulullah. Jawabannya juga sama, bittirabi lihyatihi, yaitu jenggotnya Rasulullah itu bergerak. Artinya tidak cukup di batin atau di hati. Nah, sehingga ini penting, sehingga kalau kita perhatikan tadi sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya Al-Fatihah itu salah satu dari rukun sholat, dan sholat yang di setiap rokaatnya, ini yang penting dicatat, di setiap rokaatnya itu tidak dibaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Ubadah ibn Somit, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la sholat, tidak ada sholat. Ini yang menegasikan kesempurnaan atau menegasikan validitas sholat. Ini kalau kita bahas secara gramatika, la ini artinya nafyu as-sihah, menafikan atau menegasikan validitas sholat. Artinya la sholat itu ya tidak ada sholat yang sah, bukan menafikan kesempurnaan. Kalau menegasikan kesempurnaan itu artinya sholatnya sah tetapi tidak sempurna. Tapi di sini menegasikan validitas sholat. Artinya sholat yang tidak ada Al-Fatihah tidak sah. Liman lam yakro, bagi orang yang tidak membaca bi-Fatihatil Kitab, Al-Fatihatul Kitab atau Umul Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita coba kaji secara detail di antaranya bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Apakah makmum cukup mendengarkan atau juga membaca Al-Fatihah? Demikian Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari topik yang kita kaji pada malam hari ini, saya atau kami persilahkan, monggo Bapak Ibu sekalian.